Belasan anggota geng motor berhasil diamankan Polres Banjarbaru setelah aksi tawuran antara dua geng viral di media sosial. Sebanyak 319 jemaah haji kloter pertama dari Banjarmasin tiba di Bandara Samsudinor Senin kemarin. Puluhan wartawan Persrom Pemprov Kalsel mendatangi Kementerian Perhubungan RI di Jakarta. Halo pemirsa, selamat pagi. Bubuhan Fiansa Barataan, ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam seputar iNews Kalsel hari ini, Rabu 26 Juni 2024. Saya Riana Nisa. Inilah seputar iNews Kalsel selengkapnya. Video aksi tawuran antara dua geng di kota Banjarbaru viral di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam aksinya tersebut, nampak kedua kelompok membawa berbagai jenis senjata tajam hingga petasan yang diarahkan kepada masing-masing kubu. Namun tidak berlangsung lama, polisi pun berhasil meringkus 13 orang pelaku di tempat yang berbeda beserta dengan belasan senjata tajam yang digunakannya. Dalam video yang diunggah oleh anggota geng di sosial media miliknya viral di media sosial beberapa waktu lalu. Aksi tawuran tersebut dilakukan geng bernama Tome dan geng Family Doski dengan senjata tajam hingga petasan. Setelah video tersebut viral di dunia maya, polisi berhasil meringkus 13 orang pelaku di tempat yang berbeda, beserta dengan belasan senjata tajam yang digunakannya. Bahkan saat diamankan, beberapa anggota geng didapati masih berstatus pelajar, namun beberapa diketahui putus sekolah. Kasat Reskrim Polres Banjarbaru Ibtu Zuhri menerangkan jika aksi tawuran tersebut didalangi oleh seorang residivis berinisial IA berumur 16 tahun, bahkan ia juga yang memfasilitasi jalannya aksi. Item-item senjata tajam ini di tempat-tempat berbeda. Ada yang disimpan di kediamannya, ada pula yang memang sudah dipersiapkan di satu tempat untuk melakukan kegiatan penyerangan. Contohnya ini satu jenis senjata tajam celurit yang ukurannya panjang-panjang, yang memang bentuknya sudah seperti settingan pabrik, artinya bukan seperti buatan orang biasa. Ini memang sudah dibeli, sudah diadakan, memang disiapkan untuk berperang. Dan kami juga mendapatkan fakta bahwa yang membeli ini adalah residivis gangster yang pernah kami lakukan penangkapan pada tahun 2023 bulan Desember. Dengan adanya kejadian ini, Zuhri mengharapkan para orang tua untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap anak-anaknya. Selain itu, untuk warga di kota Banjarbaru agar bisa melaporkan jika melihat aksi gangster melalui call center 110 atau langsung datang ke kantor polisi terdekat. Dari Banjarbaru, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, guna memperkuat ketahanan bencana di Kalimantan Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel menggelar sertifikasi tenaga kebencanaan dengan menggandeng tim dari Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diharapkan dengan sertifikasi ini, penanggulangan bencana akan lebih efektif dan efisien serta meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat. Badan Penanggulang Bencana Daerah Kalsel menggelar sertifikasi tenaga kebencanaan dengan menggandeng tim dari Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BPBD Kalsel, R. Surya Fadliansyah, di Aula APBD Banjarbaru, Senin siang. Kepala BPBD Kalsel, Raden Surya Fadliansyah mengatakan, salah satu cara memperkuat ketahanan bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM serta tenaga kebencanaan di lingkup BPBD Kalsel dengan cara pemberian sertifikasi guna memperkuat ketahanan bencana. Surya menyebut kegiatan ini dilakukan dengan dukungan Pusdiklat BNPB. Selain itu, pemberian sertifikasi juga sesuai misi Gubernur Kalsel Sahdirinor dalam rangka memperkuat ketahanan bencana di Kalsel. Diharapkan dengan sertifikasi ini, penanggulangan bencana akan lebih efektif dan efisien, serta meminimalisir
dampak bencana terhadap masyarakat. Kita melaksanakan uji kompetensi dan mereka sudah 3 hari yang lewat sudah di pembekalan, diberikan bekal. Nah, hari ini mungkin ada praktek-praktek, yang terakhir nanti uji kompetensi. Kita berharap dengan uji kompetensi ini kita betul-betul punya personel, punya relawan yang bisa menanggulangi bencana yang terjadi. Setidaknya mereka bisa mengurangi dampak dari bencana. Sementara itu, Kabid Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Bambang Dedi Mulyadi mengatakan, tenaga kebencanaan yang menjadi peserta sertifikasi diharapkan dapat memiliki skill penyelamatan bencana. Dengan skill yang baik diharapkan penanggulangan bencana akan lebih efektif dan efisien, serta meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat. Mungkin yang ada melakukan gelar asesmen ini. Nah, kenapa ini sangat penting? Benar kata Pak Kaban dan Pak Gubernur, ini menambah skill dari SDM kebencanaan kami. Nah, dengan ada skill yang baik, maka penanganan bencana juga akan lebih efektif. Jadi makanya nanti pertimbangannya kalau mereka kompeten, otomatis ketika nanti bekerja di lapangan itu mereka sesuai dengan kemampuannya, dan panitia ataupun orang yang koordinator di lapangan dengan mudahnya akan menentukan siapa-siapa saja yang bisa bergerak di lapangan dengan melihat sertifikasi profesi yang mereka miliki. Diketahui kegiatan sertifikasi tenaga kebencanaan ini baru 3 provinsi di Indonesia yang melaksanakan. Salah satunya BPBD Kalimantan Selatan. Dari Banjarbaru, M. Ahyar, iNews melaporkan. Maraknya isu politik identitas jelang pemilihan kepala daerah yang rentan memasuki pemilihan pemula terutama santri dan santriwati di sejumlah pondok pesantren menjadi perhatian khusus Ditintelkam Polda Kalsel. Beragam cara dilakukan, salah satunya dengan menggelar fokus group discussion yang berisikan sosialisasi tentang bahaya penyebaran informasi hoax dan Undang-Undang ITE. Puluhan santri dan santriwati pondok pesantren sekabupaten Hulu Sungai Selatan dibekali pengetahuan tentang media publik yang dikemas dalam fokus group discussion di Aula Pondok Pesantren Al-Baladul Amin di Desa Mandala, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan beberapa waktu lalu. Kegiatan mengangkat tema peran pemerintah dalam media publik untuk pembinaan media ponpes yang berkemajuan berwawasan santri modern pada kesiapan pilkada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Acara ini menghadirkan 3 narasumber, 2 instansi yang mengisi materi dalam kegiatan tersebut, yakni analisis berita Diskominfo Kabupaten HSS Muhammad Ari Aryadi dan Pranata Hubungan Masyarakat Diskominfo Kabupaten HSS M. Kamil Syakbani, serta Panit 3 Kamsus Ditintelkam Polda Kalsel Ibtu Muhammad Diki Khairil. Sangat luar biasa tadi dari antusias para peserta, bahwasanya selama ini para pondok pesantren di HSS sudah sangat luar biasa, baik itu dari segi pengetahuan dan juga teknologi dalam penguasaan, tapi juga kita juga memberikan tambahan pengetahuan berkaitan dengan pengaturan hukum berkaitan masalah teknologi. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten HSS Ustadz Fahmi Zarkasi menyambut baik kegiatan tersebut, terutama dalam hal pengelolaan media Pondok Pesantren Al-Baladul Amin. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini banyak sekali manfaat dan informasi yang bisa kita dapatkan, terutama dalam rangka untuk bagaimana mensukseskan pilkada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bisa aman dan terkendali. Ustadz Fahmi berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan agar tetap aman dan damai. Dari Hulu Sungai Selatan, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, sebanyak 319 jemaah haji dari Banjarmasin telah tiba di Bandara Samsudinor Bumi Lambung Mangkurat Senin kemarin. Para jemaah haji yang telah menunaikan rukun Islam kelima ini langsung melakukan sujud syukur ketika sampai di tanah air serta tidak sabar untuk bertemu dengan keluarga. Setelah 43 hari melakukan ibadah haji di Tanah Suci, para jemaah dari Kloter 1 Banjarmasin tiba di Bandara Syamsudinor Senin kemarin setelah 10 jam mengudara dengan pesawat Garuda Indonesia dari Madinah.
Kedatangan para jemaah haji tersebut diwarnai suasana haru serta rasa syukur yang ditunjukkan para jemaah dengan melakukan sujud di bumi lambung Mangkurat karena telah selamat hingga pulang ke tanah air. Seperti halnya Taufikur Rahman, setibanya turun dari pesawat, dirinya langsung melakukan sujud syukur serta tidak hentinya mengucapkan hamdalah. Taufik mengaku selama melaksanakan ibadah haji bisa dilakukan pihaknya dengan baik saat di Tanah Suci serta saat berada di Arab Saudi. Alhamdulillah kami telah sampai di Banjarmasin setelah jalan selama 23 hari dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah semua rangkaian ibadah, ritual agama kami laksanakan dengan baik. Selain itu, Taufikur Rahman juga mengakui jika pelayanan dari Kemenak Kabupaten Banjar bahkan Provinsi Kalsel sangat bagus, serta mengayomi para jemaah yang berangkat ke Tanah Suci di tahun 2024 ini. Dari Banjarbaru, Elsa Pratiwi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, haul Syekh Aminullah atau Datu Banggul akan digelar pada Rabu atau malam Kamis mendatang. Pengelola makam bersama para relawan mulai lakukan persiapan seperti pemasangan lampu dan membersihkan lahan untuk parkir. Tahun ini pengelola makam Syekh Aminullah atau Datu Bagul akan menggelar haul pada Rabu malam hari. Pengelola makam bersama para relawan mulai lakukan persiapan di area Kubah Datu Bagul yang ada di Desa Keramat Baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, seperti memasang penerangan serta membersihkan lahan untuk parkir kendaraan jamaah. Subhan, pengelola makam, mengatakan pihaknya sengaja menggelar haul pada tahun ini di malam hari karena saat siang hari banyak para santri yang masih sekolah. Diprediksi haul Datu Bagul nanti akan dihadiri ribuan jamaah yang datang dari berbagai daerah. Nah, karena kita kan pertama hemat biaya juga, buat pelajar-pelajar tuh banyak yang sekolah kalau di siang hari. Jadi kalau malam kan dia libur. Persiapannya sudah ya 70% lah istilahnya untuk pemasangan. Sekarang hari ini pemasangan lampu-lampu. Juga besok hari mau menyembelih sapi. Diketahui makam Datu Bagul banyak diziarahi masyarakat setiap harinya, terutama di akhir pekan, di mana peziarah datang dari berbagai daerah. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Puluhan wartawan Pressroom Pemprov Kalsel datangi Kementerian Perhubungan RI di Jakarta. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Dia tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gua pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Talk
Talkshow ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaud. Hobi roda 2, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga saya mah udah capek. Satu nusa, satu bangsa, Satu bahasa kita, tanah air Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga saya mah udah capek. Hai Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Malah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas. Sesempurna mungkin. Gua pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Talkshow ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaud. Hobi roda 2, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai.
kemungkinan virus akan ditemukan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih, tetap bersama kami. Puluhan wartawan Persrom Pemprov Kalsel datangi Kementerian Perhubungan RI di Jakarta Selasa siang. Kunjungan ini merupakan cross-check langsung serta untuk mengetahui kinerja di Kementerian Perhubungan, baik darat, laut, maupun udara. Puluhan wartawan Persrum pemerintah Provinsi Kalsel melakukan kunjungan ke Kementerian Perhubungan RI di Jakarta Selasa siang. Rombongan dipimpin langsung Kepala Biro Humas Pemprov Kalsel, Berkatullah, dan didampingi PLH Disub Agung Rahmadi. Rombongan disambut Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub RI, Budi Raharjo. Kepala Biro Humas Pemprov Kalsel, Berkatullah, mengatakan kunjungan ini merupakan cross-check langsung serta untuk mengetahui kinerja di Kementerian Perhubungan, baik darat, laut, maupun udara. Selain itu, untuk mempererat hubungan pemerintah Kalsel dan Kementerian Perhubungan. Sesuai dengan yang kita harapkan, pembangunan ya, dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disupport dari Kementerian Perhubungan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kita mendapatkan informasinya untuk kita sampaikan kepada masyarakat kita di Banua. Sementara itu, PLH Disub Kalsel Agung Rahmadi menyebut, Kementerian Perhubungan sudah menghibahkan bus Banjar Bakula selama ini dan sudah bekerja sama dengan Pemprov Kalsel. Sementara mengenai dicabutnya status internasional Bandara Syamsuddinor, menurut Agung merupakan kebijakan Kementerian Perhubungan. Kita juga berkolaborasi bekerjasama dengan kementerian itu mengadakan bis by the service teman bis dengan warna yang hijau kuning itu di tahun 2022 perjalanan umroh. Kita usahakan dengan kita kerjasama kok dengan Angkasa Pura. Mudah-mudahan ini bisa terjalin dengan agen-agen travel, kita komunikasikan supaya ini bisa terlaksana umroh yang direct langsung ke Jeddah maupun ke Madinah. Kalau faktor penyebab itu kemarin dicabut itu apa? Saya nggak bisa. Dari keterangan yang didapat, dicabutnya status internasional Bandara Syamsuddinor dikarenakan sedikitnya kunjungan dari bandara luar negeri ke Bandara Syamsuddinor. Dari Jakarta, M. Ahyar, iNews melaporkan. Yayasan Hasnur Center menggelar konferensi internasional ICOCRI 2024 di Komplek Global Islamic Boarding School Alala Kabupaten Barito Kuala Senin kemarin dan mengusung tema peran teknologi pendidikan dan kecerdasan buatan AI dalam mendukung pembelajaran masa depan. Yayasan Hasnur Center baru saja menggelar International Conference on Current Research in Education atau ICOCRI 2024 di Barito Kuala Senin kemarin. Acara ini diadakan secara hybrid dan dihadiri oleh peserta dari berbagai negara. Konferensi ini diprakarsai oleh Profesor Sutarto Hadi, Direktur Program Development Yayasan Hasnur Center, yang juga menjadi Conference Chairman ICOCRI 2024. Dalam sambutannya, Sutarto menekankan pentingnya kesiapan menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,
termasuk kecerdasan buatan yang berpotensi mengubah cara kita belajar dan mengajar. Ini merupakan suatu momentum yang sangat penting bagi kami di Yayasan Hasnur Center karena untuk pertama kali melaksanakan konferensi internasional ini sangat bermanfaat bagi kita untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan berbagai praktik-praktik baik dalam bidang pendidikan. Konferensi ini juga menghadirkan pembicara terkemuka seperti CEO Algebra Kit Mr. Martin Slop, CEO Novo Language Mr. Martin Enter dari Belanda, serta Kepala Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Dr. Insinyur Didi Rustam. Mereka berbagi wawasan tentang bagaimana teknologi dan AI dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan masa depan. Nah, harapannya kita terus bisa laksanakan, kita bisa terus update, dan harapannya pesertanya menambah, Pak. Ini bisa sebuah kebanggaan karena kita sebagai Yayasan Hasnur Center bisa pertama kali menyelenggarakan International Conference. Dalam konferensi ini diikuti oleh 32 paper yang dipresentasikan dalam sesi paralel. Yayasan Hasnur Center berharap acara ini dapat menjadi wadah untuk inovasi dan pengembangan pendidikan di Indonesia dan dunia. Dari Barito Kuala, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Peringati Hari Bayangkara ke-78, Polres Banjar resmikan rumah yang telah selesai dibedah oleh jajaran Polres Banjar Selasa siang. Total ada 10 rumah yang dibedah serta pembuatan sanitasi air bersih yang tersebar di beberapa kecamatan. Peringati Hari Bayangkara ke-78, jajaran Polres Banjar resmikan rumah yang sudah dibedah di Desa Tambak Anyar Ilir, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Selasa siang. Dalam peresmian ini, jajaran Polres Banjar serahkan beberapa kunci rumah yang sudah dibedah oleh Polres Banjar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar. Total ada 10 rumah yang dibedah Polres Banjar, serta pembuatan sanitasi air bersih. Wakapolres Banjar Kompol Faisal Andre Nasution mengatakan kepada para penerima manfaat agar selalu merawat rumah maupun saluran air bersih dan sanitasi agar dapat selalu digunakan. Wakapolres juga menambahkan selain penyerahan kunci rumah yang sudah dibedah, pihaknya juga serahkan bantuan sosial seperti sembako kepada para penerima manfaat. Alhamdulillah bedah rumah hari ini sudah kita resmikan dan sudah kita serahkan kepada penerima manfaatnya sebanyak 10 unit. Dan juga ada tadi kita serahkan sanitasi sebanyak 3 unit dan sumber air bersih kepada penerima manfaat sebanyak 15 kakak. Sementara pemilik rumah yang sudah dibedah mengaku sangat bersyukur karena rumahnya yang sudah tidak layak huni diperbaiki oleh Polres Banjar. Kesehariannya kerjanya apa sih Pak Slamet, Pak? Mengambil kardus, Pak. Mengambil kardus, mengutin kardus. Itu sehari pendapatannya berapa, Pak? Pasti Pak, kadang-kadang 20.000, kadang pasti. Di rumah sama siapa aja Pak? Sendirian kan? Sendirian. Diketahui bedah rumah yang dilakukan Polres Banjar sebanyak 7 unit di wilayah Polsek Martapura Timur, 1 unit di wilayah Polsek Sungai Tabuk, serta 1 unit di wilayah Polsek Kertak Hanyar. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Rian Anissa, selamat beraktivitas, selalu semangat dan sampai jumpa. Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews.